Halo sederek, gimana pawartosipun hari ini? Kalau unik baik-baik saja, meskipun ada beberapa kendala dengan pemikiran dan sebagainya, karena beban tanggung jawab unik, tapi merasakannya tidak terlalu berat karena memang ya seakan ringan-ringan saja, hanya masalah rasa. Mengenai pengkhianatan itu selalu terus dan terus. Kita akan menceritakan tentang siapa lagi kalau energi sang Satrio Piningit mencoba memberitahu selalu tansah eling lan waspada terhadap orang terdekat. Bisa sahabat, bisa keluarga, atau apapun juga, meskipun seakan energi Satrio Piningit menjanjikan untuk mengatasi segala keruwetan, tapi kita sebagai manusia harus bisa mengerti rasa itu adalah sesuatu kekuatan dari mental atau nurani kita yang sebenarnya sudah terbersihkan, tercerahkan. Energi di mana Satrio Piningit ingin membantu kita, mendorong kita dengan semangat agar kita sebenarnya semua itu hanya soal rasa. Semula dia mencoba dengan kasih sayang menyelamatkan kita semua dengan memberi kesempatan kita untuk berkasih sayang antar sesama dengan lingkungan kita, tapi kita tetap waspada, tidak boleh tidak adil. Itu bagaimana ya, begini loh, kita kan nggak memungkiri ya, kalau ada apa-apa cenderung pasti lebih membela yang kita sayang atau orang terdekat. Misalkan energi Satrio Piningit yang memaksa kita untuk bijaksana dan memaksa kita untuk adil. Berkasih sayang boleh, tapi jangan sampai dibutakan oleh rasa kasih sayang, gitu loh sederek. Energi itu yang unik dapat itu ketika unik mendapat masalah. Kita ketahui beberapa hari yang lalu unik bermasalah karena ternyata unik tahu orang ini sangat toksik, tapi unik berharap dengan sedikit kasih sayang orang yang kurang perhatian ini. Tapi namanya orang keperhatian kalau sudah menjadi kebutuhan ya tidak bisa, pasti akan kembali seperti iya lek watuk iso diobati. Namanya watak tidak akan pernah berubah. Seperti yang sering unik antar setiap harinya, unik ajak ngobrol. Ketika keasikan bermain itu ada dan nyata, timbul rasa kasih sayang, meskipun itu sesuatu hal yang seharusnya bisa kita jagai. Perasaan kita loh, kita tentang bicara perasaan kita sendiri. Ternyata kita tahu dia adalah orang pelaku, punya sifat suka ingin memiliki barang orang lain. Misalkan kayak kemarin mencuri gelang. Unik di situ sebagai selalu dimintai orang-orang untuk melihat sesuatu, misalkan barang hilang. Sangat tantangan besar ketika unik menyadari dan melihat bahwa pelaku pencuri itu adalah ternyata sahabat unik sendiri. Meskipun unik bukan orang yang dirugikan, tapi unik merasa rugi secara energi. Selama ini bergaul dengan unik, kenapa tidak mengetuk sekalipun, meskipun dia adalah orang yang kurang kasih sayang, orang butuh perhatian, tapi tidak semata-mata dibenarkan tindakan pencurian seperti itu. Sangat tidak dibenarkan. Apalagi serta kebohongan. Dia sendiri tidak terus terang kepada unik,
menyembunyikan dari unik, dan justru malah seakan-akan unik mengetahuinya dari kabar angin. Dia sebenarnya hanya memanfaatkan unik. Ketika unik sebenarnya sudah merasa seperti itu dan membuktikan secara nyata yang tidak bisa unik ceritakan, kenyataan itu tidak membuat unik luluh meskipun keadaannya yang sebenarnya menurut unik itu sangat berat, perlu dikasihani. Karena jika unik menjadi seorang seperti dia tidak akan sanggup. Maka unik berkasih sayang. Ternyata dia pun memakai nama unik untuk harapan dia membesarkan namanya dia untuk sendiri. Menjual nama unik untuk misalkan mau minta sesuatu atas nama aku temene Mbak Laras dan sebagainya. Itu sebenarnya unik sudah nggak nyaman orang seperti itu memakai nama orang lain untuk memaksa orang lain untuk menakut-nakuti, istilahnya begitu. Lepas dari unik dianggap spiritual dan bisa tentang penyembuhan kegoiban, praktisi lah. Unik secara penampakan meskipun ramah, banyak orang kalau unik sudah tidak senyum itu pada ketakutan. Makanya unik selalu tersenyum karena banyak ketakutan. Jika unik tidak tersenyum berarti siap menghajar seseorang. Meskipun itu jarang sekali unik lakukan. Seperti saat ini sudah diperingatkan melalui orang lain, unik pura-pura tidak tahu bahwa dia mencuri untuk mengembalikan barang. Ternyata tambang, dablek dan sebagainya. Itu sama saja dia dekat dengan unik, dia tidak takut atau bahkan nantang unik. Disertai dengan gurunya yang kiai itu, dia kan sombong sekali cerita ke orang-orang, luwih saktian guruku, kan bilang gitu. Sedangkan dia tiap hari unik antar pulang ke rumahnya karena biasa unik kasihan dia selalu jalan kaki ya. Loh, kenapa ada terpercik perasaan seperti itu? Unik harap persahabatan dan sebagainya itu kan murni, yang memang bersahabat bukan karena ada apanya. Unik gak suka karena ada apanya, karena unik di situ dikenal banyak orang maka dideketi. Saya unik gak suka seperti itu. Unik kalau berteman dengan unik ya unik apa adanya begini. Unik yang gak punya uang monggo silakan, dijauhi pun gak apa-apa, tapi jangan sampai menyenggol unik dengan menghina atau meremehkan unik misalkan seperti itu. Dalam hal unik kan dikenal baik tapi galak kan gitu. Dia berusaha menyaingi dan menunjukkan sesuatu misalkan seperti itu. Lah, unik melihat orang seperti itu tidak benci atau bagaimana, membesarkan hati mereka, tapi ternyata mempermalukan mereka, masih melakukan pencurian dan sebagainya. Kemudian unik Jamas itu dia akan ada beli jin itu di akhirnya Lugur. Sekarang unik mendengar kabar dibenci banyak orang, ya unik sudah tidak peduli. Unik sudah peduli. Itu ada pelajaran yang maha dahsyat bagi unik tentang pergaulan atau kehidupan sosial, tentang perasaan, tentang hati, yang kita tidak boleh berkasih sayang sembarangan, tetap terbuka untuk satu kasih sayang tapi selektif Makaten kemawon. Semoga pesan pagi hari ini bisa mewarnai atau membantu kita untuk berpikir. Jangan maknai pesan unik secara mentah. Monggo silahkan digoreng, digodok, dilebur untuk diketahui hasil dan manfaatnya. Mangatan kemawon sederek, semoga wedaran unik berguna. Rahayu.